حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasan dari Darsul Adab, masuk ke muka surat 41. Masih di Al-Mustawassani, di level yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Yang terakhir kita dapatkan, kita membahas apa ini? Adab apa? Adab di masjid. Wa min adabil masjid. Yang beradab masjidkah kita? Iya kita. Berarti ini idhofah apa kalau dalam ilmu nahwu itu ya? Ini diidhofahkan kepada apa? Idhofatul masdar ilal dzarf. Seperti apa? Makrul laili wan nahar. Jadi yang beradab bukan masjidnya, tapi adab kita di masjid. Idza dakhaltul masjid, apabila saya memasuki masjid, uqaddimu rijlil yamin, saya mendahulukan kaki saya yang kanan. Kalau dari sisi lughah yang lebih fasih apa? Yumna, yaitu dengan apa? Pola muannas. Tapi tak masalah, boleh ditakwil yamin. Baik. Wa aqul, dan saya mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yaitu menyebut nama Allah, kemudian kemudian berdoa apa? Ya Allah, bukakanlah untuk saya pintu-pintu rahmatmu. Baik. Dari sisi yang baik, mana yang baik? Kita masuk masjid atau kita keluar dari masjid? Iya, masuk masjid. Dan telah dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ijma', kesepakatan bahwasanya untuk seluruh perkara-perkara yang baik itu kita memulainya adalah dengan kanan. Kalau terkait dengan tangan ya tangan kanan, terkait dengan kaki ya kaki kanan. Terkait dengan anggota-anggota wudhu memulai dari yang kanan. Termasuk juga apa? Mencuci kepala, kata sebagian ulama. Kalau di dalam masalah mandi tentunya ya, bukan masalah wudhu. Kalau wudhu, tangan kanan dan tangan kiri bersamaan mengusap kepala. Intinya adalah berkanan-kanan. Ini masuk dalam keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dan suka untuk berkanan-kanan. Fi tarajjulihi wa tanaulihi wa tahurihi wa tuhurihi wa sya'nihi kullih. Tatkala beliau bersisir, yaitu menyikat rambut, demikian pula memakai alas kaki dan bersuci dan seluruh urusan beliau. Urusan maksudnya bagaimana? Masuk bilik tandas, masuk kamar mandi kan urusan juga. Yang dimaksud adalah sya'an, fi sya'nihi kullih. Ibnu Hajar, sya'an adalah urusan yang penting, urusan yang memiliki nilai yang tinggi. Jadi kita berkanan-kanan, mendahulukan yang kanan. Baik. Makanya di sini tatkala masuk ke masjid itu adalah amalan yang bagus, nilainya besar, pahalanya sangat banyak, maka diutamakan mendahulukan kaki kanan. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dan kalau tak salah juga apa disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam Al-Adabus Syar'iyah. Dulu di Damas diajarkan dari awal sampai akhir. Kitabnya tebal sekali tapi ya. Jelas tidak sesuai. Adabus Syar'iyah punya Ibnu Muflih diajarkan untuk apa istilahnya level anak-anak. Terlalu banyak percabangannya dan khilaf. Sesuainya adalah untuk mungkin apa istilahnya pelajaran tingkat berikutnya untuk orang-orang besar. Tapi alhamdulillah sudah diringkas di dalam kitab-kitab seperti ini dengan dibagi-bagi menjadi beberapa juz dan beberapa level. Ini bagus. Kemudian membaca doa bismillah. Kemudian di sebagian riwayat
Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, ini diantara doanya. Doa masuk masjid apa juga? Doa masuk masjid. Ya, doa masuk masjid. Ingat tidak? Iya. Iya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada yang ingat doa yang lain? Doa ketika masuk masjid. Siapa yang ingat? Apalagi doa untuk masuk masjid? A'udzubillahil azim. Kemudian apa itu? Apa itu? A'udzubillahil azim wa bisultanihil qadim. Kemudian apa? Minasyaitonir rajim. Taib. Nah, kemudian setan akan berkata kepada teman-temannya, yaitu apa? Hufidha anni sa'ira yaumih. Dia dilindungi dari saya di sepanjang hari dia. Hadisnya sahih. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ayo, doanya yang itu. Ada beberapa doa. Intinya apa? Disunahkan. Ini tidak wajib. Dinukilkan ijma, doa masuk masjid ini mustahab, tidak sampai wajib. Kalau tidak membaca doa, tidak berdosa, tetapi rugi dari beberapa sisi tentunya. Dari sisi pahala zikir dan dari sisi apalagi itu tidak dibukakan pintu rahmat sesuai dari doanya itu. Dan juga tidak mendapatkan pahala solawat. Siapa yang ingat pahala solawat diantaranya apa? Pahala solawat. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, pahalanya macam mana diantaranya? Ya? Bukan itu. Siapa yang ingat? Hadisnya sering dibacakan oleh apa? Oleh khotib Jumat di Perlis. Dan jauh lebih baik daripada di negeri-negeri yang lain, negeri-negeri Sufiyah. Nah, yang di Perlis bagus, itu sering diingatkan masalah keutamaan solawat yang baik. Hadis siapa itu? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi ashron wa rafa'a lahu ashra darajat. Barang siapa bersolawat 1 kali untukku, maka Allah akan bersolawat 10 kali untuk dia dan mengangkat untuknya 10 derajat dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak bersolawat, kita tidak berdosa. Solawat masuk masjid, tetapi tentunya kita rugi kalau kita tidak bersolawat, rugi dari pahala-pahala tadi. Kita baca takwim penilaiannya di sini. As-su'alul awal, ayu rijlaika tuqaddimu inda dukhulika ilal masjid. Siapa yang mencoba menerjemah? Oh ya, Halif. Iya, artinya adalah kakimu yang mana yang engkau dahulukan tatkala masuk ke masjid. Nah, siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Oh ya, Abdullah. Uqaddimu uqaddimu rijlil yamin. Tayyib. Inda dukhulil masjid. Tayyib. Apalagi ya? Berarti kalau keluar dari masjid didahulukan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Gimana caranya ya? Hah? Ah, iya, kaki bukan tangan. Iya, pakai kaki bukan tangan. Yang kedua, madza taqulu indama tadkhulul masjid. Siapa yang menerjemah ini? Ya. Ya, apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan tatkala masuk masjid? Ya. Apa itu? Doanya seperti yang disebutkan di sini. Isinya ada berapa ini? Bismillah, ini terkait dengan tabarruk dan tayammun, yaitu mencari keberkahan dan isti'anah, mencari pertolongan. Jadi istilah bismillah saja mencakupi 2 atau 3 perkara. Mencari berkah, mencari keberuntungan, dan mencari pertolongan. Sholawat tadi keutamaan.
Kemudian assalam, kita mendoakan salam sejahtera untuk Nabi, kita juga didoakan oleh para malaikat. Kemudian minta dibukakan pintu-pintu rahmat. Jadi ada minimalnya 5 keutamaan di dalam doa tadi. Selain pahala zikir secara umum. Jadi digalakkan. Senang tak, mudah tak untuk menghafal ini? Mudah tidak doanya? Mudah tidak? Iya mudah. Minimalnya kalau belum hafal semua, hafal yang paling akhir boleh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Atau minimal ya sudah, kalau masih proses menghafal baca bismillah. Itu pun sudah bagus. Nanti lama-lama menghafal semuanya. Semua lafadznya dihafal. Sekarang kita masuk ke muka surat 42. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11. Wa min adabil masjid, termasuk dari adab-adab masjid. Idza kharajtu minal masjid, apabila saya keluar dari masjid, uqaddimu rijli shimal, saya mendahulukan kaki kiri, kaki saya yang kiri. Wa aku, dan saya ucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Iya, doanya ini maknanya, ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu sebagian dari kurniamu. Tayyib. Jelas, keluar dari masjid ini bukan keburukan, tapi ya masuk masjid lebih baik. Keluar dari masjid boleh tidak? Boleh. Masjid ini adalah apa? Milik Allah Ta'ala, bukan tempat untuk terus-menerus kita bermalam di situ. Tetap apa? Suatu saat habis sholat, habis zikir, kita perlu keluar ke tempat tinggal masing-masing untuk memenuhi keperluan-keperluan. Makanya selesai sholat Jumat, kita diperintahkan, perintah tapi tidak sampai wajib, saya, untuk apa? Bertebaran di muka bumi mencari kurnia Allah Ta'ala. Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kemudian apabila sholat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di bumi dan carilah sebagian dari kurnia Allah. Jadi bukanlah keluar dari masjid ini keburukan, tetapi dibandingkan dengan masuk masjid, jelas apa? Masuk masjid lebih baik. Sehingga masuk masjid itu kita mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar dari masjid, walaupun itu bukan suatu keburukan, tapi ini halal. Apalagi terkait dengan memenuhi hak keluarga, mencari nafkah dan sebagainya misalkan, maka tetap didahulukan apa? Kaki kiri, sehingga kaki kanan itu paling lama di dalam masjid. Jadi jangan sampai dipahami keluar dari masjid buruk, buktinya kaki kiri lebih dahulu. Kita tidak mengatakan keluar dari masjid adalah buruk, tetapi jelas di dalam masjid lebih baik daripada di luar. Karena masjid adalah tempat yang paling Allah cintai di bumi ini. Wa aku, dan saya mengucapkan, tetap dalam segala situasi kita berusaha terus-menerus berzikir. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Doa ini juga diucapkan waktu apa ya? Iya. Iya, mendengar apa? Ayam berkokok. Memangnya doa kepada ayam. Tapi kenapa berdoa macam itu? Ya. Iya, karena ayamnya melihat malaikat, sementara malaikat adalah makhluk yang diberkahi. Nah, diharapkan dengan adanya malaikat itu, Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Boleh jadi malaikatnya mengaminkan, agar apa? Doa kita semakin mudah untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tetap mintanya kepada Allah. Baik. Sekarang, apakah misalkan di dalam apa itu ya, handphone itu, kita dengar ayam berkokok, kita baca doa itu juga tidak? Misalkan apa? Untuk membangunkan dari tidur, ayam berkokok 10 kali. Membaca itu tidak? Kenapa tidak? Kan ada kokok ayam. Ya, handphonenya tidak lihat malaikat. Hadisnya mengatakan kalau yaitu apa? Ayamnya melihat malaikat, sementara handphone. Baik. Nah, ditanyakan pada Syekh Utsaimin, Syekh, bagaimana kalau di dalam alat perekam itu Al-Quran dibacakan kemudian sampai ayat sujud, ayat sajadah, apakah saya sujud? Syekh Utsaimin bilang, kalau alat perekamnya sujud, kamu sujud. Mana ada handphone sujud. Tetap sekedar alat, tidak terkait dengan itu. Baik. Intinya apa? Tatkala keluar dari masjid ini,
adalah untuk mencari rezeki, mencari kurnia dari Allah seperti yang diisyaratkan di akhir-akhir surat Al-Jumu'ah, maka doanya memang disesuaikan dengan isi dari kalimat Allah di dalam akhir surat Al-Jumu'ah, mencari kurnia Allah. Maka doanya disesuaikan. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu sebahagian dari kurniamu. Tatkala masuk masjid itu adalah mencari rahmat Allah, doanya memang disesuaikan. Apa itu? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi zikir dari Nabi itu pasti ada hikmahnya. Dan juga apa? Menunjukkan adab-adab terkait dari adab-adab secara umum, masuk masjid ataupun keluar dari masjid atau dalam segala keadaan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi ahyanihi kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir menyebut nama Allah di seluruh keadaan beliau. Jadi memperbanyak zikir. Makanya walaupun kita sedang mencari nafkah, kita sedang mencari ma'isyah, disuruh untuk banyak berzikir. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Di akhir-akhir ayat surat Al-Jumu'ah itu. Dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kalian itu beruntung. Apalagi kita di hari-hari yang paling utama. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, juga diriwayatkan oleh Al-Faqihi dan lain-lain. Al-Baihaqi juga dalam Syu'abul Iman. Hadisnya sahih dari Ibni Umar. Rasulullah SAW menyebutkan hari yang paling baik adalah 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Dan di situ Nabi menyuruh untuk banyak berzikir, pahalanya dilipat gandakan. Makanya kita banyak-banyak berzikir. Zikir bukan hanya di dalam masjid. Tatkala di luar masjid juga berzikir, tatkala berjalan ke kedai, tatkala apalagi misalkan membantu orang tua, ya, apa? Mandi di sungai, iya, jangan lupa kita membaca doa. Di antara contoh doanya apa? Kalau kita datang ke sungai, bukan karena sungainya, tapi apa? Kita singgah di suatu tempat. Doanya apa? Doanya, iya, iya, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tidak ada doa khusus masalah sungai, tetapi terkait dengan kita tiba di suatu tempat. Jangan sampai diganggu makhluk-makhluk yang berbahaya. Ya, Toyib. Kita baca takwim penilaiannya di sini. Ini ya. As-soal ayu rijlaika tuqaddimu inda khurujika minal masjid. Kita percepat aja ya. Kakimu yang mana yang engkau dahulukan tatkala keluar dari masjid? Siapa yang menjawab ya? Nah, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Jawabannya sudah ada di buku situ. Kalau belum hafal, baca bukunya. Kalau belum lancar, belum hafal. Hmm? Ya, ya. Hmm. Jawabannya bukan di soal, jawabannya adalah di matanya di atas tuh, pelajarannya tuh. Nah, berlatih membaca dengan baik. Ada sampai situ. Berlatih membaca banyak-banyak, bukan main Lego terus. Berlatih membaca yang baik, biar tidak kalah dengan teman. Yang kedua, madza taqulu idza kharajta minal masjid? Apa yang engkau ucapkan jika keluar dari masjid, ya? Ya, saya mengatakan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya apa? Berarti, ya Allah, ini apa arti ini? Sesungguhnya saya as'aluka, as'aluka apa artinya? Masih susah. Dibantu teman. Iya, meminta kepadamu min fadlik artinya apa? Apa artinya fadlik? Apa tadi?
apa apa tadi nggak jelas apa keutamaan, boleh keutamaan, cuma kali ini apa kurnia sebenarnya, fadl artinya kurnia, boleh juga keutamaan, boleh, tak masalah, sebagian dari kurniamu. Ilahuna wallahu a'lam.